Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Selanjutnya, tinggal menghitung hari bangsa Indonesia akan memilih pemimpin baru, sehingga kita bisa menyaksikan nuansa politik, siasah di Indonesia semakin hari semakin hangat. Bahkan hal ini sudah disampaikan oleh Ketua Umum PP Persis, Ustadz JJ, di dalam tulisannya. Ngan duka ya teh ku anggotana duka dibaraca, duka henteu. Henteu, Bu. Makanya saya juga di PD Persis Kota Tasikmalaya hampir setiap minggu mengadakan kegiatan nadwah siasah. Yang pertama seluruh anggota, kemudian 3 minggu ke belakang Perdapil setiap hari Jumat membahas tentang siasah ini. Karena memang dalam kehidupan ini ajaran yang bagi masyarakat mungkin sering terjadi perselisihan, bahkan mungkin terjadi konflik, bahkan pertengkaran, sampai terjadinya peperangan, itu justru masalah siasah, masalah politik. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, itu umat Islam hampir terpecah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Karena pada waktu itu orang ansor sudah menyiapkan calon pengganti Rasulullah yang bernama sahabat Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah. Sehingga orang ansor pada waktu itu menyampaikan minna amirun wa minkum amirun. Jadi pada waktu itu orang ansor menyampaikan, sudahlah kita masing-masing punya pemimpin. Orang ansor punya pemimpin Sa'ad bin Ubadah, muhajirin silahkan pilih pemimpin sendiri. Yang akhirnya pada waktu itu kemudian Umar bin Khattab yang menenangkan kaum ansor
dengan memberikan penjelasan kepada orang Ansor yang akhirnya kemudian Umar pun menjawab, minna amirun wa minkum wizara. Dari kami orang Muhajirin yang akan menjadi pemimpin khalifah, dan dari orang-orang Ansor yang akan menjadi para menteri. Padahal pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sudah menolak, tidak mau untuk menjadi khalifah dan akan menunjuk dua calon pemimpin dari orang Muhajirin. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada waktu itu Umar bin Khattab ketika ditunjuk akan dijadikan khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab langsung menjawab, bagaimana mungkin saya memimpin sebuah umat, sebuah masyarakat yang di dalam umat, di dalam masyarakat tersebut masih ada sosok yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dari pernyataan Umar bin Khattab ini, dalam riwayat yang lain menyampaikan kepada orang Ansor dan Muhajirin, adakah di antara kalian yang siap mendahului Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada yang berani. Bapak Ibu, dari pernyataan Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab itu, kalau kita membaca di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman, bab tentang masalah keimanan, ziyadatul iman wa naqsuhu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpikan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tinggi keimanannya di antara para sahabat. Rasulullah menyampaikan bahwa dirinya bermimpi, uritun nas. Saya pernah melihat orang-orang dalam mimpi yu'raduna alayya. Mereka menghampiriku, mengelilingiku, wa alaihim kumusun, dan mereka menggunakan gamis. Minha ma yablughus sudiya wa minha ma duna zalika. Di antara para sahabat dalam mimpi tersebut yang mengelilingi saya, gamisnya ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan macam-macam. Wa uridu alayya Umar bin Khattab wa alaihi qamis. Kemudian tiba-tiba datang kepadaku Umar bin Khattab dan dia pun menggunakan gamis yajurruhu yang sangat panjang, menyeret tanah. Qalu, para sahabat bertanya, fama awal tadzalika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengartikan, menafsirkan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang dimaksud gamis di sana adalah ad-din, agama, keimanan seseorang. Umar dinyatakan di dalam hadis, sahabat yang paling tinggi keimanannya, digambarkan gamisnya paling panjang, tetapi ketika ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah, bagaimana mungkin saya menjadi khalifah, pemimpin yang di dalam umat tersebut, di rakyatnya masih ada yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Saking tawaduknya Umar bin Khattab. Di kita saat ini, nu nyaleg sa kabupaten wae ti Persis aya sabriji. Pahayang-hayang. Umar bin Khattab orang yang paling tinggi keimanannya, bahkan di dalam kitab ilmu Umar bin Khattab dinyatakan sebagai orang yang paling cerdas, paling pintar. Pada waktu itu Rasulullah SAW bermimpi, dalam mimpi tersebut, utitu biqodahi minal laban. Aku diberikan segelas susu, fasyaribtu, kemudian aku meminumnya. Sampai kata Rasulullah, dalam mimpi tersebut, aku meminum susu tersebut bukannya habis, hatta takhruju fi adfari, sampai malah keluar dari kuku-kukunya. Sehingga susunya bukannya habis, tapi terus bertambah. Akhirnya Rasulullah mungkin kenyang, itu fadli Umar bin Khattab. Kemudian aku berikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, fama awal tahun. Bagaimana engkau menafsirkan, mengartikan mimpi itu, wahai Rasulullah? Yang dimaksud dengan susu tersebut adalah al-ilmu. Ilmu.
Jadi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad ibarat susu. Terus begitu banyak. Tapi Nabi Muhammad walaupun seorang nabi tidak bisa menerima semua ilmu yang Allah berikan. Akhirnya kemudian Rasulullah memberikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Berarti di antara para sahabat orang yang paling cerdas, yang paling pintar adalah Umar bin Khattab. Luar biasanya Umar bin Khattab sudah orang yang paling tinggi keimanannya, yang paling cerdas, paling pintar. Tapi tidak mau menjadi khalifah. Kenapa? Ketika melihat ada orang yang lebih pantas. Huwa ardallah. Mungkin orang tersebut lebih diridai oleh Allah. Maka mundur. Di kita banyak yang ingin menjadi pemimpin sampai bermacam-macam cara. Menjual tanah. Menjual mobil. Bahkan kemarin ada yang menjual organ tubuh, ginjalnya. Ingin jadi caleg. Bahkan di kita mah berusaha merubah undang-undang saking ingin jadi pemimpin. Padahal justru ketika kita saat ini melihat ada orang yang lebih baik daripada kita, kenapa kita tidak mundur seperti Umar? Makanya saya ketika kemarin di pimpinan pusat sidang pleno dalam satu dapil masih ada di Persis yang kemudian 2 orang, 3 orang, 5 orang. Masih mending Pak, Bu. Kalau yang caleg tersebut yang 5-5-nya pijadiun. Karena pernah di kota Tasik satu dapil ada 3. Dari umat ngan 1000. Yang lolos kudu 5.000 dibagi 300 sewa. Tiluanana tuh jaradi. Makanya Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa bisa kita lihat kondisi para sahabat pada zaman dahulu. Hanya Bapak Ibu sebagai pelajaran bagi kita bahwa urusan politik itu sejak zaman Nabi Muhammad meninggal, sudah terjadi konflik. Sampai Abu Bakar pun tidak mau menjadi khalifah. Apalagi waktu itu orang Ansor sudah menyiapkan Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah. Tapi akhirnya setelah ditenangkan oleh Umar, akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibeat di Sakifah Bani Sa'idah. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh di pinggir Masjid Nabawi sebelah kanan, sampai saat ini masih ada Sakifah Bani Sa'idah, tempat dibeatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kenapa Umar kemudian mundur dan menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena Umar mengetahui. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW istadda, ketika Rasulullah SAW semakin berat sakitnya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah kan ketika menjelang meninggal, sudah tidak mampu lagi berdiri. Tapi Rasulullah masih dibeyeng ke masjid. Sebelum dibeyeng ke masjid oleh 2 sahabat, Rasulullah SAW terpingsan, yang kemudian ketika sadar pun bertanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apakah orang-orang sudah sholat? Kata Aisyah, belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Jadi dulu yang namanya khalifah, yang namanya pemimpin dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai khalifah, itu yang menjadi imam adalah para pemimpin. Makanya kemarin ada yang usul calon presiden diujinya jadi imam. Karena memang Bu, pemimpin di dalam Islam itu sebenarnya cerminannya itu adalah imam. Kalau di kita kebanyakannya komandan, walaupun komandan seorang pemimpin. Bedanya apa Bu? Seperti dalam rumah tangga, bapak-bapak tugasnya itu menjadi qawam, artinya pemimpin. Pemimpin ada 2, ada imam, ada komandan. Bedanya apa? Kalau imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi imam itu memberikan contoh. Idza kabbaro fakabbiru. Jika aku, kata Rasulullah, takbir, Allahu Akbar. Baru makmum takbir. Dan janganlah kalian takbir sebelum imam takbir. Di kita imam Allah, makmum bar. Wa idza raka'a, apabila imam ruku, Allahu Akbar. Farka'u, baru makmum ruku. Hatta tatma'inna, sampai tumaninah rukunya.
Jangan kalian ruku sebelum imam tumaninah rukunya. Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah, kami tidak berani menggerakkan pinggang kami sebelum Rasulullah tumaninah rukunya. Ketika Rasulullah Allahu Akbar, baru para sahabat Allahu Akbar. Tahu dalam rumah tangga, suami teh seperti imam. Memberikan contoh. Masuk ke rumah balata, bukan nyuruh, tapi memberikan contoh. Kunaon bu make senyum, jika nu binga, sugan carogena tara, tara cenapa. Imam itu memberikan contoh. Masuk ke dapur, banyak cucian, memberikan contoh, nyuci. Ngan ibu-ibu ningali imam nyontoan, tong cicing wae. Antepkeun si bapak mengpengkerajin lah, tinggalkeun. Bapak ku abdi. Begitu. Kan di antara tujuan pernikahan itu memperluas lapangan ibadah. Dulu Ustaz Sidik Allahu Yarham di pesantren ketika tidak ada santri libur, kalau ada santri kan membersihkan masjid, kelas, asrama oleh santri. Pas libur tidak ada santri. Beres sholat duhur, terus sholat sunat, Ustaz Sidik ke belakang ngambil sapu, terus sapu di masjid. Saya melihat ayah saya sasapu di masjid yang begitu luas, kasihan, saya ambil. Pak, biar sama saya. Nyokot deui sapu, bantuan Bapak, dasarua Bapak ge hayang pahala, ngarah tereh beres. Akhirnya saya ngambil sapu lagi, disapu berdua. Ini menunjukkan Bu, di dalam rumah tangga, kalau suami istri tahu tujuannya beribadah, mual ngadagoan nitah seorang suami. Tapi suami akan memberikan contoh. Nah Bapak Ibu, di sini menunjukkan imam. Pada waktu itu, yang selalu menjadi imam adalah Nabi Muhammad. Sampai waktu itu Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, seandainya ada yang bisa menggantikan saya menjadi imam, saya akan keliling kota Madinah dan mencari orang siapa di antara bapak-bapak yang tidak ke masjid dan akan aku bakar rumah tersebut. Berarti Rasulullah tidak meninggalkan menjadi imam. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak di Pamengpeuk mah sadayana jadi imam. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada yang ingin saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW sudah berat sakitnya, bertanya kepada Aisyah, belum, wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Kata Rasulullah, ambilkan aku air wudhu. Aisyah mengambil air wudhu, Rasulullah mau bangun dari tidurnya, tidak kuat. Akhirnya pingsan. Akhirnya ditunggu lagi, setelah beberapa saat sadar lagi. Aisyah, orang-orang sudah sholat, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu. Setelah 3 kali Rasulullah tidak mampu, maka Rasulullah pada waktu itu ada kalimat muru Aba Bakr. Aisyah perintahkan Abu Bakar. Akhirnya Aisyah pada waktu itu Pak, karena mungkin Aisyah sebagai putrinya dari Abu Bakar As-Siddiq, tahu benar bagaimana kondisi ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq itu rojulun asib, dalam riwayat yang lain rojulun rokik. Rojulun rokik teh Bu, upami dihartoskeun kana bahasa Sunda mah cengeng, babarian nangis. Lembut Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Rasulullah, bukankah ayahku itu adalah laki-laki yang cengeng? Yang sensitif, tekaopan, nangis, aya naon nangis. Sehingga dia tidak mampu untuk berdiri menjadi imam di tempatmu. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, itu baru saja mengucapkan kalimat, iya kana budu wa iya kanas. Abu Bakar menangis. Terseduh-seduh sampai akhirnya jamaah di sana tidak mendengar. Itu nu dibaca ke Abu Bakar Siddiq teh surat naon. Bagaimana kalau Umar, wahai Rasulullah, yang menjadi imam? Dia kan orangnya tegas, keras suaranya. Akhirnya Rasulullah muru Abu Bakrin. Sampai 3 kali Rasulullah menyuruh perintahkan Abu
Bakar. Bahkan pada waktu itu di dalam riwayat yang lain, Aisyah pun keluar dan di sana isi-isi Rasul sudah berkumpul termasuk Hafsah. Hafsah, kita bujuk Rasulullah agar yang menjadi imam bapakmu Umar. Dibujuk lagi, akhirnya Rasulullah mengucapkan kalimat, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Kunaon gitu, Bu? Karena wanita pada zaman Nabi Yusuf, Bu, Nabi Yusuf terkenal naon? Apal wae kan. Ketika istri Al-Aziz, istri seorang raja, begitu Bu, jatuh cinta kepada Yusuf, di mana pada waktu itu Yusuf seorang hamba sahaya, seorang budak, dianggapnya sekarang mah pembantu. Wanita-wanita pada zaman itu kemudian membicarakan, ini perempuan, kita dikenalnya Julaiha, padahal katanya riwayatnya doib. Intinya, isinya Al-Aziz, isinya raja tersebut jatuh cinta kepada Yusuf, kemudian dibicarakan. Sudah punya suami kaya, pejabat, presiden, raja, ganteng, gagah, tapi masih jatuh cinta kepada budak. Diomongin. Yang akhirnya kemudian diundanglah perempuan-perempuan tersebut ke istana, kemudian lewat Nabi Yusuf, ternyata wanita-wanita pada zaman itu sampai sedang mengiris buah, tangannya tidak terasa. Hah? Bakating kunaon? Mencek bahasa pamengpek mah paingan. Si eta bogoheun da aing ge. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada istri-istrinya, kalian seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Hayo we Umar, Umar, Umar. Saya bilang Abu Bakar. Kenapa? Bisa jadi istri-istri Rasul belum tahu tentang keutamaan kelebihan Abu Bakar. Makanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian ada yang menjilat-jilat, memuji-muji Umar lebih baik daripada Abu Bakar, Umar marah. Bu, kurang mah dipuji, lain ngambek bunga nu aya. Nya Bu. Ibu meni geulis. Langsung ngapung. Nu koret ge Bu dipuji mah bunga eta teh. Ibu saona teh bade nyumbang ka gedung dakwah di dieu nya. Aduh langsung. Muhun bade langsung ngaluarkeun loket padahal koret teh. Da dipuji bager. Insya Allahnya. Jadi Bu, ketika Umar bin Khattab dipuji, Umar memarah. Siapa yang menyatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar? Kata Umar, sungguh seluruh umur Umar, bahkan ada yang lain, seluruh umur Umar dan keluarganya dibandingkan dengan satu hari umur Abu Bakar lebih baik umur Abu Bakar. Sungguh satu hari umur Abu Bakar itu lebih baik daripada seluruh umur Umar. Siapa yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Sahabat Abu Bakar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melindungi Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar As-Siddiq ketika berjalan dari Mekah ke Madinah, jalannya pun pindah-pindah, kadang di depan Rasul, kadang di belakang Rasul. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau aku perhatikan jalan pindah-pindah, kadang di depan, kadang di belakang. Kata Abu Bakar, ketika aku di belakangmu, wahai Rasulullah, aku teringat bahwa kita sedang berjalan, sedang dalam perjalanan jauh menuju ke Madinah. Aku takut di depan ada binatang buas yang akan menggigitmu, menerkammu, melukaimu. Maka aku segera lari ke depan. Biar ketika ada binatang buas, biar aku yang digigit, biar aku yang diterkam, engkau bisa lari. Kata Rasulullah, lalu kenapa engkau tiba-tiba balik lagi ke belakang? Ketika aku di depan, aku teringat bahwa kita ini sedang dikejar oleh orang kafir Quraisy. Bahkan pada waktu itu, siap orang kafir Quraisy memberikan hadiah 100 ekor unta yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Makanya aku segera ke belakang, takut ada orang kafir yang mau membunuhmu. Sehingga ketika aku ke belakang dan ada orang kafir mau membunuhmu, biar aku yang terbunuh duluan dan engkau bisa lari. Perjuangan siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan saat ini umat Islam yang semuanya bercita-cita ingin masuk surga dibandingkan dengan para sahabat, wah,
jauh berbeda. Keimanannya luar biasa. Membela Rasulullah, Abu Bakar sampai sedemikian rupa. Makanya kata Umar, siapa yang bisa melebihi Abu Bakar As-Siddiq? Bahkan Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, itu kan dalam riwayat sering disampaikan oleh para asatid, itu belum pernah Umar bin Khattab tidur malam sebelum keliling kota Madinah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu mengikuti kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab ada hajat, kebutuhan, ada keperluan terhadap Abu Bakar Siddiq, kemudian beres sholat duhur, Abu Bakar beres ngimaman, beres sholat sunat, Umar rencananya mau menyampaikan hajat, kebutuhan, keperluan tersebut kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika mau mendatangi Abu Bakar, tiba-tiba ada yang memanggil kepada Umar, yang akhirnya Umar pun ngobrol dengan sahabat tersebut. Abu Bakar pun keluar menuju rumahnya. Umar memperhatikan Abu Bakar sambil ngobrol dengan temannya. Oh, Abu Bakar pulang ke rumahnya, biarlah saya sampaikan dulu hajat dengan sahabatnya itu. Setelah beres keluar dari masjid, kemudian menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Umar melihat dari masjid Abu Bakar Siddiq pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumah Abu Bakar Siddiq, Umar pun mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi istrinya. Waalaikumsalam. Siapa di luar sana? Aku Umar. Aku ada hajat, butuh terhadap suamimu Abu Bakar Siddiq. Itu contoh bu, kami ayat tamu, tong waka dibuka. Taros heula. Badai naon, saha eta, yumo. Assalamualaikum. Ayo main kalebet. Main kalebet wae. Begitu teu aya carogena teu aya sasahagen. Kata istrinya Abu Bakar, suamiku itu tiap hari tidak pernah pulang ke rumah setiap beres sholat duhur sampai pulang ke rumah setelah asar. Jadi dari duhur sampai asar tidak pernah pulang setiap hari juga. Kemana? Saya tidak tahu. Umar penasaran. Akhirnya pulang ke rumahnya. Karena tidak tahu Abu Bakar Siddiq kemana. Datang waktu asar, Abu Bakar jadi imam. Umar bertemu dengan Abu Bakar, tidak disampaikan hajatnya. Saya simpan dulu, saya ingin tahu besok saja. Datang maghrib ketemu dengan Abu Bakar, tidak disampaikan. Isya, subuh, akhirnya duhur. Setelah duhur, Umar kemudian ingin tahu kemana Abu Bakar Siddiq setiap beres duhur. Cenatara balik ke mana. Diintai Pak. Keluar Abu Bakar Siddiq dari rumahnya, diikutin dari belakang. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq benar sampai ke depan rumahnya. Gening balik. Tapi sesampainya di depan pintu rumah Abu Bakar Siddiq, lihat kiri, lihat ke kanan. Melihat tidak ada orang, belok. Akhirnya kemudian dia jalan lagi. Menuju ke ujung kota Madinah. Umar pun mengintai terus dari belakang. Sampai akhirnya tiba di suatu tempat, sebuah rumah gubuk yang sudah tua. Kemudian Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah tersebut. Umar pun penasaran, rumah siapa ini? Kok Abu Bakar masuk ke rumah itu? Akhirnya Umar pun mendekati rumah tersebut. Setelah sekian lama Abu Bakar di dalam rumah tersebut, kemudian keluar, Umar bin Khattab kemudian mengintai kembali, sampai akhirnya Abu Bakar tidak terlihat. Setelah Abu Bakar tidak terlihat, Umar pun mengetuk pintu rumah tersebut, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab seorang perempuan. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Umar. Bolehkah aku masuk? Silahkan masuk, kata si ibu tersebut. Pintunya tidak dikunci. Pas dibuka oleh Umar bin Khattab, di dalam rumah tersebut ada nenek-nenek sudah tua dalam kondisi buta. Gini cek Umar teh, ayah ibu-ibu ini ke sekolah buta. Wahai nenek, cek si nenek teh, ayah naon ujang beren ka dieu. Nek, tadi sebelum saya ke sini, ada yang datang ke sini. Oh iya, siapa orang itu? Duka. Ngapain saja laki-laki tadi ke sini? Dia setiap beres sholat duhur datang ke sini ke nenek, bersih-bersih rapi-rapi rumah nenek, kemudian mencuci baju milik nenek, kemudian menyiapkan baju untuk nenek diganti. Hari ini kemudian dia memasak masakan untukku, kemudian dia pergi lagi. Umar bin Khattab langsung meneteskan air mata.
Makanya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, keliling-keliling. Kalau ada seperti yang nenek-nenek membutuhkan, ada yang punya masalah, dibereskan. Begitu Umar bin Khattab. Dan inilah sunnah Abu Bakar, kata Umar. Inilah kebiasaan Abu Bakar, inilah kebiasaan Abu Bakar. Jadi Umar melakukan keliling-keliling kota Madinah, dia mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya Bu, pantas pada waktu itu kemudian Umar bin Khattab dengan orang-orang Ansor dan Muhajirin memilih Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Hanya saja Bapak Ibu, saat ini di Indonesia tentang kepemimpinan, nah ini kan saat ini kita sudah demokrasinya langsung ya Bu, memilih calon pemimpinnya oleh rakyat begitu. Ya. Kalau seperti Abu Bakar As-Siddiq itu kan dipilihnya oleh Ansor dengan Muhajirin, kibarus sahabat. Kalau Umar bin Khattab jadi khalifahnya dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq sudah tidak mampu untuk menjadi khalifah, akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar untuk menjadi khalifah menggantikannya. Jadi metode pemilihan itu. Hanya Bapak Ibu, saat ini alhamdulillah pimpinan Pusat Persatuan Islam itu sudah membentuk litbang tim siasah yang kemudian kemarin masing-masing pimpinan cabang untuk mengusulkan ke pimpinan daerah, kemudian pimpinan daerah mengusulkan ke pimpinan pusat, yang akhirnya kemudian dilakukan sidang pleno bagaimana dan siapa yang harus pantas direkomendasi oleh PP Persis. Ternyata setelah keluar rekomendasi, di kalangan jamaah Persis banyak yang tidak setuju, terjadi kontroversi. Kalau bagi saya, Bapak Ibu, di Persatuan Islam itu, imamah, imaroh itu kan luar biasa di dalam akidah diatur sedemikian rupa. Karena ketua umum PP Persis itu dipilih oleh muktamirin. Muktamirin itu diambil dari PW, PD sampai pimpinan cabang. Nah pada waktu itu Pak Bu, ketika Ustadz JJ terpilih jadi ketua umum PP Persis, maka keputusan imamah, imaroh ada di Ustadz JJ. Kalau sebelum diputuskan hasil musyawarah tersebut, kita mau mengkritisi, mau apapun silahkan. Tapi ketika sudah ditentukan, ditetapkan oleh pimpinan umum, toh, bayahna, samikna, mudah-mudahan memilih hasil rekomendasi PP Persis, ini punya nilai ibadah. Bukan malah kemudian mengkritisi dan lain sebagainya, apalagi kemudian tiba-tiba datang calon yang baru kemudian kita memilih. Makanya Pak Bu, saya sampai kemudian hampir setiap Jumat itu mengadakan nadwah siasah untuk taskil, bahkan nanti terakhir insya Allah kalau tidak tanggal 27, tanggal 3, seluruh anggota dikumpulkan menyampaikan tentang siasah politik Persatuan Islam. Agar bisa dipahami, dulu Bu ketika tahun 2010 kita memilih partai, 2015 di Jakarta sampai kemari di Soreang, kita bukan memilih partai, tapi memilih kader. Minimal harus anggota, kalau tidak ada anggota simpatisan atau punya irisan ke Persis begitu. Karena di beberapa daerah ada yang kemudian tidak ada yang mau mencalonkan. Saya waktu tahun 2020, pada waktu itu diangkat menjadi ketua PD Persis, itu kemudian ada usulan dari pemuda Persis, Ustadz, kalau bisa PD Persis itu menyiapkan kader untuk jadi caleg di Persis yang kemudian merekomendasikan ke partai. Yang akhirnya waktu itu beberapa bulan kemudian dimusyawarahkan, akhirnya November 2022 Kota Tasik sudah membentuk litbang siasah lebih dulu daripada PP Persis. Untuk apa fungsinya? Supaya tidak menunggu kakarak disaraya caleg datang ke Persis. Nah, kita berharap kita yang mengkader siapa yang harus menjadi caleg begitu. Jangan sampai kemudian perebutan rekomendasi. Tapi ternyata ditawarkan ke PC, tetap we di PC sahanya apa tunjuk-tunjuk.
Karena saya menyampaikan kalau bisa caleg teh ulah ustad. Nah, ngader jadi ustad teh berat, Bu. Persis ingin punya ustad yang hebat teh luar biasa. Bisa kolakkeun kadiniah, sanawiyah, pasantrenkeun, muallim jadi ustad hebat. Terus terjun politik, sampai di politik diajar deui bab politik. Makanya di sini pentingnya madrasah siasah bagi anggota Persatuan Islam. Bu, ketika sekarang kemudian muktamirin mengusulkan bahwa kita tidak memilih partai tapi memilih kader anggota, persoalannya anggota Persis yang menjadi caleg bukan di satu partai. Ada partai yang mendukung satu, ada partai yang mendukung dua, ada partai mendukung tiga. Bu, ari di Persis aya notos jantan menteri. Aja, makanya Persis mah ya dana hibah nanti sakedik we. Sehingga kita berat untuk membangun Unipi saja sampai sekarang masih belum bisa. Nah, maka Bapak Ibu, ini tentu saja hasil musyawarah dari pimpinan pusat itu sudah dimusyawarahkan sedemikian rupa. Bagi para Bapak Ibu yang di Taskil PD atau di PC yang pernah berbicara ngobrol dengan Ustadz JJ, itu sangat luar biasa bisa dipahami. Kenapa kondisi saat ini siasah di pimpinan pusat seperti ini. Ya. Bu, tapi persoalannya, walaupun di Jamiah Persis sudah keluar surat rekomendasi untuk pilpresnya mangga nyangakeun ka masing-masing. Gitu ya. Karena Bu, kemarin saya di Tasikmalaya ngobrol, untuk anggota Persis dengan Persisti digabung paling banyak 3.000. Sementara untuk satu caleg minimal suaranya 5.000. Eta nu 2.000 rek di mana? Begitu. Untuk provinsi minimal 50.000. Saya dapil kota dengan kabupaten bergabung itu dihijikeun maksimal 5.000. Sementara DPR provinsi harus minimal punya suara 50.000. Persis mah Bu masih mending gitu, masih untung ada caleg yang datang ke Persis untuk kemudian menawarkan gitu ya, fakta integritas dan lain sebagainya. Hanya Bapak Ibu tentu saja Bu, yang namanya keputusan, jangankan keputusan pimpinan pusat, ketua ormas, kepala partai, ketua partai, keputusan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun pada waktu itu pernah dibantah, pernah kemudian dikritisi, bahkan ada beberapa sahabat yang tidak setuju, padahal itu keputusan seorang nabi. Contohnya apa? Perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu ketika gencatan senjata 10 tahun, ya Rasulullah ditanda tangan, sahabat sebagiannya tidak setuju karena ada yang tidak berkeadilan. Orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan, tapi orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Banyak perselisihan, itu keputusan seorang nabi diprotes. Ya akhirnya kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan penjelasannya. Bagi Rasulullah, Bapak Ibu, dakwah pada waktu itu masih baru. Musuh umat Islam yang paling berat adalah orang kafir Quraisy. Ketika ada perjanjian 10 tahun perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad langsung Pak berpolitik. Kenapa? Dakwah enak di Madinah, sehingga musuh hanya orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi pun akhirnya bisa diusir dari Madinah. Itu siasah Rasulullah SAW pada waktu itu. Belum lagi keputusan Rasulullah SAW ketika pembagian perang, Ghanimah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Futuh Mekah. Yang waktu itu turun Al-Quran. Idza ja'anas Iwal, tahun berapa Hijriah Bu? Futuh Mekah teh. Halo? Tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah itu membawa pasukan 10.000. Dari Madinah ke Mekah. Ya. Berangkat tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah
dari Madinah membawa 10.000. Jalan, ada yang menggunakan kuda unta. Kabayang 10.000, Pak. Waktu saya ngaji terakhir di sini, kemudian ada pawai anggota Persisi di sini macet. Naik odong-odong, Bu. Emang kena harita. Nuju naon harita. Muktamar, gininya. Kabayang Rasulullah. Anggota Persisi Pamengpek berapa ribu? Hah? Rasulullah bawa umat 10.000 dari Madinah berangkat ke Mekah. Perjalanan kurang lebih sekitar 500 kilo. Rasulullah berjalan dari Madinah 500 kilo. Bu, tanggal 10 Ramadan sampai di Mekah 20 Ramadan. Sabar hari 500 kilo. Karena membawa pasukan 10.000. Ya. 500 kilo jalan. Jadi kalau hitung-hitungan per hari berarti Rasulullah jalan kaki 500 kilo dibagi 10 hari. Berarti satu harinya berapa kilo? 50 kilo. Jalan 50 kilo, istirahat, nginep dulu, jalan 50 kilo sampai akhirnya tanggal 20 Ramadan. Ternyata pada waktu itu orang kafir Quraisy tidak ada perlawanan. Menyerah begitu saja. Ya, Bu. Hanya saja Bapak Ibu, Bani Sakib, Bani Mawazin, kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil, padahal pada waktu itu kafir Quraisy itu adalah kabilah yang paling besar. Kalau ini ikut, biasanya yang kabilah kecil ikut. Tapi ketika oleh Rasulullah kemudian dimerdekakan Mekah, dan kemudian orang kafir Quraisy menyerah, ternyata kabilah-kabilah kecil di Arab pada waktu itu tidak menyerah. Bahkan berkumpul, berkongsi, ingin menyerang Rasulullah. Kurang serang Cina Muhammad yuk ke Mekah. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, jangan biarkan mereka menyerang kita di Mekah, lebih baik kita yang mendatangi mereka. Maka Bapak Ibu pada waktu itu orang Mekah banyak yang masuk Islam ketika Futuh Mekah, sehingga ketika berangkat perang Hunain, itu yang 10.000 dari Madinah mendapatkan tambahan tentara dari penduduk Mekah 2.000. Jadi sekitar 12.000. Sampai perang Hunain ini dimuat di dalam Al-Quran, surat yang tidak ada bismillahnya. Surat nama At-Taubah. Tadi Persismah Pak Bu membaca surat At-Taubah, itu kan yang namanya Al-Quran Tauqifi. Tauqifi itu ti Allah na kitu. Bu, di Al-Quran surat At-Taubah tidak ada bismillah. Boleh tidak Ibu pas baca surat At-Taubah dimulai dengan bismillah? Boleh tidak? Jika nu ragu, kenapa tidak? Tiditun hatu ayat. Makanya ketika membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bukan di awal, tidak boleh membaca bismillah. Bid'ah. Tapi pas ta'ir, bila ta'ud saja. Jadi jangan sampai di pertengahan surat Al-Baqarah misalkan baca surat juz 2 misalkan saya qulu sufaha dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, saya qulu sufaha. Tidak boleh. Kenapa tidak ada di sana bismillah? Karena bismillah itu tauqifi sama. Begitu. Makanya di Persis pas ta'id billah ta'ud. Nah, Bu, kenapa di dalam Al-Quran surat At-Taubah tidak ada bismillah? Ibnu Abbas yang menafsirkannya, karena surat At-Taubah menjelaskan tentang perang. Di dalam perang tidak ada yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada namanya kasih sayang. Bu, di Israel perang, ayah kasih sayang. Ditembak. Karena sampean wenya ngarah teu nyeri teuing dor. Gak ada kasih sayang perang. Main tebas, main tembak, main bom. Makanya surat At-Taubah di sana tentang perang tidak ada bismillah. Jadi dalam
kaidah usul fikih di Persismah, Bapak Ibu, kita harus memahami mana ibadah, mana adat. Bedana ibadah dengan adat dalam kaidah usul fikih, al aslu fil ibadah goer makulul makna. Asal dalam ibadah itu tidak masuk akal. Kenapa maghrib 3? Pernah bertanya, Bu? Kali-kali taroskeun atuh ka Ustad. Ustad paling diwaler tadi. Asal dalam ibadah tidak masuk akal. Kenapa subuh 2? Duhur 4? Pernah bertanya begitu, Bu? Ku ibu tapi dilaksanakan. Kunaon? Tidituna. Ibadah mah tidak masuk akal. Kenapa umroh haji harus ke Saudi padahal mah dipamengpek nyeun Ka'bah? Tidak bisa, harus ke sana. Tawaf di sana, begitu. Ibadah itu tidak masuk akal. Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sholat tidak. Berarti lain Islam itu. Kunaon Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu sholat. Jadi urusan ibadah, mah yang dicari adalah perintah. Beda dengan adat. Al aslu fil adat makulul makna. Yang pertama, asal dalam adat mah harus kehartiku akal. Kunaon minum. Boleh nggak minum teh? Teh botol? Teh kotak? Fanta? Teh sisri? Bisa digonta-ganti, itu ada. Naon eta? Nutrisari. Nah, kayak minum nutrisari. Haus. Boleh? Bisa digonta-ganti. Jadi urusan adat mah harus masuk. Kenapa makan? Ketika lapar boleh makan bakso, mie ayam, TO, nasi padang. Bisa digonta-ganti urusan adat mah. Kenapa kamu makan mie ayam? Lapar. Nah, makan mie ayam. Kain mah hayang mie ayam. Itu urusan adat. Jadi membedakan antara ibadah dengan adat, asal ibadah tidak masuk akal. Kenapa saum Ramadan? Orang mereka sawal, yang penting masa bulan. Tidak bisa, perintahnya Ramadan. Kan urusan adat harus masuk akal. Kenapa tidur? Jadi kalau ada yang sedang ngaji, ngantuk, tidur, eta teh adat. Memang ngaji sare, tunuh, sare hari tunuh mah. Harus masuk akal. Begitu ya, Bu. Nah, hanya ketika urusan ibadah yang dicari perintah, urusan adat, urusan muamalah, urusan dunia mah bukan mencari perintah. Al aslu fil adat, al ibahah, urusan adat mah makan, minum, tidur dan lain sebagainya, urusan ibadah mah boleh semuanya. Illa ma dalla dalilu ala nahyihi aw ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang melarang atau yang mengharamkan. Jadi ibu mau minum apa saja boleh. Kenapa minuman keras tidak boleh? Naon laranganna? Memabukkan? Naon dalilna teh, Bu? Makan apa saja boleh, kecuali kenapa makan babi tidak boleh? Ada larangan. Jadi urusan ibadah cari perintah, bukan mencari larangan. Orang sholat sarokaat, mana nu ngalarang nak moal aya larangan. Berarti urusan ibadah perintah, ada perintah dalam Al-Qur'an hadis laksanakan. Makanya kenapa ada kaidah usul fikih al-musbit tumitud dalil, yang menetapkan, yang harus menetapkan dalil. Kunaon maneh tara 7 poean? Ai maneh kunaon osok 7 poean? Gitu. Yang mengeluarkan dalil, yang menetapkan. Kunaon maneh teu salat? Maneh kunaon make salat? Aing aya perintah naon? Aqimi salat. Oh aya, laksanakeun perintah itu. Bukan mencari larangan. Kalau urusan ibadah, urusan adat, urusan dunia yang dicari larangan. Tong neangan perintah. Ibu eta naon? Bala-bala. Mana perintah dahar bala-bala? Ya moal aya. Kulu bala-balaun. Wa basoun wa seblakun. Moal aya Bu perintah makan seblak. Boleh silahkan sampai ada larangan. Makanya urusan baca Al-Qur'an juga ada perintah. Iya contohnya aya bismillah baca, tidak ada tidak usah dibaca. Nah, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah itu, Bu, ayat 25 tentang perang Hunain itu disampaikan, diabadikan oleh Allah agar umat Islam berpikir dan mencari ibroh, pelajaran dari perang Hunain tersebut. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan pada hari Hunain orang Islam pada waktu itu id a'jabatkum, ujub. Tahun ujub teh.
Sombong, takabur, bangga terhadap diri. Karena pada waktu itu ada orang Mekah yang baru masuk Islam, mungkin keimanannya masih minim, melihat umat Islam mau memerangi kabilah Bani Sakif, Bani Mawajin yang mungkin kecil-kecil. Karena kita dah, mual eleh, kita tidak akan kalah. Karena jumlah kita banyak. Terdengar oleh Rasulullah, aduh, yuk, Mister Uca. Bu, Rasulullah tadi ketika futuh Mekah, dari Madinah membawa pasukan berapa? Mereka itu sudah digembleng tentang agama, keimanannya lebih tinggi daripada orang Mekah yang baru masuk Islam. Pada waktu itu Bapak Ibu, gara-gara ada orang Mekah mungkin 1-2 orang yang menyebutkan tidak akan kalah kita dari orang-orang kabilah Bani Sakif, Bani Mawajin, dan kabilah yang kecil. Karena jumlah kita banyak. Ketika muncul ucapan ujub, Bu, ujub teh penyakit hati. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa penyakit hati itu menular. Yang 10.000 sudah dididik, digembleng oleh Rasulullah di Madinah tentang keagamaannya, keimanannya. Al-Qur'annya sudah banyak yang dihafal. Gara-gara orang Mekah yang baru masuk Islam, keimanannya masih minim, muncul kalimat ujub, tepak 10.000. Iya ya, kita tidak akan kalah, jumlah kita banyak. Tah penyakit hati teh nular. Ibu-ibu ke warung, di warung kenging informasi dari ibu yang lain. Ibu terang tuh, kunaon si ieu sabieu kieu ngalakukan negatif. Oh gitu. Pulang ke rumah ada suaminya. Bapak, dek, nak, kabeh sekeluarga keheul. Itu penyakit hati. Apalagi kalau penyakit hati itu ada pada ahli pengajian. Teresep ka hiji ustad diomongkeun, kapan ustad eta moal diundang deui? Tanggulam ustad ieu. Kieu. Penyakit hati mah kitu. Menular. Pada waktu itu para sahabat ujub. Pas datang ke Hunain, Bu, berangkat tanggal 6 Syawal. Jadi perang Hunain itu, Bu, ketika mendengar Rasulullah akan diserang oleh Bani Sakif, Bani Mawazin ke Mekah, Rasulullah langsung mendatanginya. Berangkat ke lembah Hunain. Berangkat tanggal 6 Syawal. Bu, jarak dari Mekah ke lembah Hunain sekitar 20 kilo. Tadi Rasulullah jalan dari Madinah ke Mekah, satu harinya berapa kilo? 50 kilo. Dari Mekah ke lembah Hunain, 20 kilo. Harusnya Rasulullah berangkat dari Mekah tanggal 6 Syawal, itu sampai ke Hunain berapa hari? Mungkin setengah hari juga harusnya. Tapi yang terjadi pada waktu mau perang Hunain, Rasulullah membawa pasukan 12.000, berangkat tanggal 6 Syawal, baru sampai ke lembah Hunain tanggal 10 Syawal. Kenapa? Ujub. Tenang we, kalem we. Orang lain magis kampanye. Ieu caleg di Persis diperdebatkeun kene. Kunaon? Bisa jadi karena penyakit hati. Bu, dina Islam mah dalilna as-sam'a wa ta'ah. Kalau sudah diputuskan wayahna as-sam'a, dengarkan, wa ta'ah, taat. Mimma ahaba au kariha. Mau kita suka ataupun kita benci wayahna. Karena ketika sudah menjadi anggota Persatuan Islam dan otonom, kita sudah berbaiat, mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Maka sami'na wa ata'na, Pak. Karena kita tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu ketika datang ke lembah Hunain, tenang we, tenang saja. Sampai tanggal 10 Syawal, sampai di lembah Hunain. Bani Sakif, Bani Mawajin, walaupun tentaranya lebih sedikit daripada tentara umat Islam, sudah menguasai medan. Pasukan sniper, pasukan pemanah sudah siap menembak umat Islam. Pas datang ke sana yang 12.000, Bu, dihujanin panah. Sehingga umat Islam yang 12.000, Bu, bukannya menyerang, malah kabur. Kenapa? Takut. Tadi tenang, kalem, pas dipanah, belum siap. Kabur, Bu.
Dalam riwayat tidak lebih dari 100 orang yang tersisa. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan hanya 12 orang yang tinggal bersama Rasulullah tidak kabur. Semuanya kabur dari 12.000. Nabi Muhammad melihat yang 12.000 kabur, tidak diam, berteriak. Ana Nabiun, ana ibna Abdul Muttalib. Sahabat, saya Nabi. Ana ibna Abdul Muttalib, saya anaknya atau keturunannya Ibnu Abdul Muttalib. Jadi Ana Nabiun memanggil yang 10.000. Ana ibna Abdul Muttalib memanggil penduduk Mekah. Karena mereka orang Quraisy. Abdul Muttalib itu tokoh Quraisy. Rupanya teriakan Nabi Muhammad tidak terdengar. Karena 12.000 lari, yang pakai kuda, yang pakai unta, yang pakai sepatu, mungkin gemuruhnya tidak terdengar. Melihat seperti itu, paman Rasulullah yang bernama Abbas kemudian berdiri, naik ke atas batu dan berteriak, di mana Abbas, paman Rasulullah, sahabat Rasulullah, yang memiliki suara lantang, akhirnya pun berteriak, ya ashabas samuro, ya ashabas surah al-Baqarah. Terdengar, Pak. Karena Abbas mah dikenal suaranya lantang. Ya ashabas samuro, hai sahabat yang pernah berjanji di bawah pohon waktu perjanjian Hudaybiyah. Jadi membagi yang 2.000. Ya ashabas surah al-Baqarah, wahai sahabatku yang pernah belajar surat al-Baqarah. Penduduk Madinah. Yang 10.000 terdengar. Maka kemudian orang Islam pada waktu itu balik lagi. Naik kuda, kudanya tidak mau balik lagi, ditinggalkan, lepas. Naik unta, untanya tidak mau dibelokkan kembali karena gemuruh, berlarian, kabur, balik lagi. Akhirnya para sahabat kemudian balik lagi, kemudian menyerang, terjadi peperangan. Perang Hunain, dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Akhirnya sebagian Bani Sakib, Bani Mawajin kabur. Kemana? Ke Taif. Nah, sekarang karya Imtak, umroh, itu sekarang mulai selalu ada ke ziarah ke Taif. Melihat makam Ibnu Abbas dan juga melihat jejak tempat Rasulullah waktu itu ketika berdakwah pertama kali di Taif yang dilempari oleh anak-anak penduduk Taif yang kemudian turun malaikat penunggu gunung yang ingin membalas lemparan orang-orang Taif. Nah, Bapak Ibu, ketika Bani Sakib, Bani Mawajin berangkat, lari, kabur, dikejar oleh 12.000 pasukan tadi, lari ke Taif. Di Taif dikepung oleh umat Islam 3 hari 3 malam. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pembagian harta ghanimah, Rasulullah berharap Bani Sakib, Bani Mawajin ini menyerah. Sehingga ini ghanimah disimpan di Zi'ronah. Nanti kalau mereka menyerah, saya akan berikan kembali. Tapi ternyata bukannya menyerah pada waktu itu, malah bertahan. Akhirnya Rasulullah setelah 3 hari 3 malam, dalam riwayat kembali lagi ke tempat di sana disimpan harta ghanimah. Nah, pada waktu itu, Pak, Bu, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimahnya dianggap tidak adil. Sehingga keputusan PP Persis dianggap tidak adil oleh sebagian anggotanya. Kunaon udah rekomendasi itu si iya, itu si itu. Tidak ada dan sebagainya gitu. Rasulullah pada waktu itu, Pak, seorang nabi yang dimana keputusannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pas membagikan harta ghanimah, itu hanya membagikan ke orang-orang sahabat-sahabat muhajirin, penduduk Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sebagian kecil mereka yang menyerah dari Bani Sakib, Bani Mawajin. Orang Ansor tidak dikasih ghanimah. Ini keputusan siapa? Rasul. Ditolak tidak? Ditolak. Ditentang tidak? Ditentang. Oleh siapa? Sahabat dari Ansor. Muhammad macam itu adil. Kenapa hanya dibagikan kepada muhajirin? Kenapa hanya dibagikan kepada orang-orang yang menyerah? Orang Ansor tidak kebagian. Yang akhirnya kemudian suara tersebut tersampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya Rasulullah pada waktu itu kemudian menenangkan dan menjelaskan sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, ya ma'syaral ansor, wahai penduduk Ansor, ama tardawna ayyadhabun nasa bidunya, apakah kalian tidak ridho? Mereka tuh orang-orang muhajirin dan sebagian Bani Sakif, Bani Mawajin pulang ke rumahnya membawa dunia. Maksudnya membawa dunia itu gonimah, harta rampasan perang. Wa tadhhabu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pergi pulang ke rumah kalian ke Madinah dengan membawa Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kalian bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Maka pada waktu itu kemudian para sahabat pun menjawab, rodina ya Rasulullah, kami semua ridho wahai Rasulullah. Tidak mengapa, baru tersadarkan dunia itu kecil, ghanimah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran contoh bahwa urusan siasah yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi itu, dari sejak Rasulullah meninggal sudah terjadi banyak konflik, perselisihan. Bahkan ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah terjadi peperangan, berapa ribu umat Islam yang terbunuh. Sampai akhirnya zaman Ali bin Abi Thalib, berapa orang muslim yang terbunuh. Itu urusan politik. Termasuk sekarang. Yang harus dijadikan pelajaran bagi kita, jangan sampai Jamiah Persatuan Islam gara-gara beda pilihan, kemudian Jamiah menjadi berpecah. Begitu, Bu. Jadi kalau sekarang ibu punya tetangga mendukung nomor 1, kita nomor 2, biarkan. Kita mendukung nomor 1, ini tetangga kita mendukung nomor 2, biarkan. Kenapa? Ini kader Persis, dia partainya itu, pendukungnya itu. Bayang tuh, Bu. Jadi di sini menunjukkan mudah-mudahan kader Persis jadi gitu. Dan membawa dampak yang positif bagi perkembangan kemajuan dakwah Jamiah Persatuan Islam. Makanya Ustadz Amin Muhtar menyampaikan siapapun yang jadi presiden, Jamiah Persis yang harus menang. Mangga we terjemahkan ke masing-masing ya teman. Intinya saya mengajak kepada Bapak Ibu, urusan politik itu dari sejak awal akan pasti muncul masalah, maka kita harus mengambil ibroh pelajaran, jangan sampai kita umat Islam saat ini kemudian bertengkar parasea gara-gara beda pilihan. Geus jadi mah batur mah nu senangna urang nu sasapuna di Jamiah ngabersihan hatena ye nu tadina geus rumeuk gitu nya. Cina bersih deui. Nah, gitu aja, Bu. Yang kedua, tentu saja keputusan pimpinan pusat walaupun sudah keluar belum tentu seluruhnya ridho setuju, karena jangankan keputusan pimpinan ormas ya, keputusan ulama gitu ya, bahkan keputusan pimpinan partai, di partai nama kudu kasih ieu, lu dihanap nama anggota nama kemana gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, keputusan seorang Nabi Muhammad pun dulu oleh Rasulullah pernah ya, Bu. Jadi pernah dulu para sahabat tidak cocok, tidak setuju dengan keputusan seorang Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan dengan menghadapi tahun politik ini, kita semakin dewasa dalam berpolitik, bersiasa, sehingga mudah-mudahan siapapun yang menjadi presiden, karena saya dengar tim siasah Litbang itu sudah bertemu dengan ketiga calon presiden dan mempertanyakan tentang komitmen mereka. Intinya mereka pun setuju tentang masalah liberalisme, tidak setujunya dengan PKI, tidak setujunya dengan LGBT dan sebagainya, liberalisme. Ini menunjukkan bahwa ketika siapapun yang akan menjadi presiden, mudah-mudahan Jamiah Persis dakwahnya tetap didukung oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Dan kita pun berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Soalnya Bu, kan sudah disampaikan kama takunu yuwalla alaikum, seperti keadaan kalianlah wahai umat masyarakat, pemimpin kalian diangkat. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat, mayoritas. Kalau sekarang mayoritas yang cerdas, yang pinternya sedikit, mayoritas nu bodoh, pemimpin dia dipilih itu nu bodoh. Sementara Menteri Agama menyampaikan dari sekitar 85-87% umat Islam di Indonesia,
65%-nya belum bisa baca tulis Al-Quran. Maka Bapak Ibu wajar dari sekian jumlah umat Islam, 65%-nya belum bisa baca tulis Al-Quran, berarti yang baru bisa baca tulis Al-Quran 35%. Maka tentu saja ini menjadi PR bagi kita, introspeksi diri kita. Lihat diri kita, lihat pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita. Bisa jadi masih banyak mereka yang belum paham terhadap Al-Quran. Maka tentu saja ketika kondisi masyarakat di Indonesia banyak yang belum paham terhadap Al-Quran, terhadap hadis sunnah Rasulullah SAW, maka bagaimana mungkin kita memiliki pemimpin yang paham terhadap Al-Quran dan hadis. Tapi kita pun berusaha bagaimana agar ke depan kita pun memiliki pemimpin yang terbaik, paham terhadap agama, minimal ngimaman ge bener gitu tahnya Pak Bu. Sehingga ketika pemimpin kita baik, ya Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, pasti aku akan gunakan untuk mendoakan pemimpin saya. Karena ketika aku gunakan doa tersebut untuk diri saya, kebaikan itu hanya ada untuk diri saya sendiri. Tapi ketika aku gunakan untuk pemimpin saya, maka kebaikan itu bukan hanya untuk saya, tapi seluruh manusia yang berada di bawahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa lihada. Oh iya, ini ada yang bertanya tentang kunut nazilah barusan. Kumaha cenah Ustaz? Kita punya Dewan Hisbah. Dan Ustaz Jainandang sudah menyampaikan, kita sudah melakukan kunut nazilah sebelumnya 1 bulan. Nah lalu ketika sudah 1 bulan, karena memang Rasulullah 1 bulan, lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Bukan berarti berhenti untuk mendoakan saudara kita di Palestina. Silahkan, bukan hanya lewat kunut nazilah, tapi berdoa di waktu-waktu mustajab, terutama di waktu kita sholat malam, atau ketika kita sedang sujud, atau ketika kita beres sholat, tetap doakan saudara-saudara kita di Palestina, karena Perdana Menteri Israel menyampaikan perang ini tidak akan pernah dihentikan sampai Palestina kemudian menyerah, gitu ya, sampai ya mujahidin lenyap di muka bumi ini. Maka tentu saja kita selaku umat Islam, karena memang urusan kunut nazilah itu keputusannya di Dewan Hisbah, sehingga ketika belum ada keputusan dan perintah lagi, kita tinggal menggunakan apa yang sudah secara keumuman disampaikan oleh Dewan Hisbah, tetap mendoakan pada waktu-waktu mustajab. Mudah-mudahan tidak puas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita maju, tegakkan kebenaran. Songsonglah masa depan gemilang, kita bersatu dalam persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang, tegakkan dinul Islam. Songsonglah era kejayaan Islam, mari tegakkan panji persatuan Islam. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Janganlah kita bercerai berai, satukan jiwamu.